Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Islam ada dua hari raya yang sangat luar biasa. Yang pertama, hari raya Idul Fitri, diawali sebelumnya dengan puasa sebulan di bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah hari raya Idul Adha, di mana hari raya tersebut berada pada bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bulan yang dimuliakan. Di dalamnya banyak anjuran-anjuran dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan ibadah, meningkatkan zikir, tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihi ahabu ilallah ta'ala min hadzal ayyam, yakni yaumul ashr." Tidak ada satu hari pun yang seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib, yang paling dicintai, paling mulia, paling bagus, kecuali amalan ibadah yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Maka beruntunglah orang-orang yang di bulan Dzulhijjah ini banyak melaksanakan ibadah, baik itu berzikir, bertahlil, bertahmid, berpuasa sunnah, ataupun beribadah kurban. Kaitan dengan ibadah puasa itu sendiri, ada satu hari yang sangat dianjurkan untuk kita melaksanakan puasa di dalamnya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, di mana pada saat itu sebagian orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di kota Makkah Al-Mukarramah melaksanakan salah satu rukun haji yang teramat penting, yaitu ibadah wukuf. Baginda Rasul mengatakan, "Al-hajju Arafah." Inti dari ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Namun di sisi lainnya, bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, dianjurkan berpuasa, yaitu yang kita kenal dengan puasa Arafah. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa ganjaran pahala yang kami dapatkan jika kita melaksanakan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah?" Baginda Rasul SAW menjawab, "Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah." Sesungguhnya puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah, dapat menghapuskan dosa 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Alangkah sangat luar biasanya, alangkah sangat dahsyat ganjaran yang Allah berikan. Namun sayangnya kebanyakan manusia ketika tahu suatu amalan, suatu ibadah adalah perbuatan sunnah, mereka enggan menjalankannya dengan alasan toh tidak mengerjakan tidak apa-apa, tidak mengerjakan tidak berdosa. Padahal sesungguhnya amalan sunnah itulah yang menjadi modal tambahan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah ruginya apabila ada manusia yang hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja, sholat hanya 5 waktu saja,
tanpa ada tambahan sunnah rawatib qobliyah ba'diyah, tanpa ada tambahan sholat sunnah duha, tanpa ada tambahan sholat hajat, sholat tahajud dan lain sebagainya. Begitu pula ketika kaitannya dengan ibadah puasa. Jika hanya mengandalkan yang wajib saja, yaitu bulan Ramadan, tanpa diiringi dengan puasa-puasa sunnah, yang sesungguhnya puasa sunnah itu pun sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Merugi orang yang tidak puasa sunnah di tanggal 9 Dzulhijjah, karena mereka tidak akan mendapatkan bonus ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala 1 tahun dosa yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain puasa sunnah, di bulan Dzulhijjah ini pun ada ibadah spesial. Ada ibadah yang sangat luar biasa, yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ketakwaan tinggi. Apa itu? Yaitu ibadah udhiyah atau ibadah kurban. Mengorbankan harta yang dimiliki dengan membelanjakannya berupa hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau ataupun kambing, yang kemudian disembelih pada hari nahar, hari waktu penyembelihan, mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai nanti tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu ayyamut tasyrik, yang kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi pernah bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, wa ma hiyal udhiyah?" Ya Rasul, kau anjurkan, kau ajarkan kepada kami untuk melaksanakan ibadah kurban. Apa itu ibadah kurban ya Rasulullah? Karena bagi kami ini sesuatu yang baru. Bagi kami ini sesuatu yang belum terbiasa. Maka jawaban baginda Rasul, hiya sunnatu abikum Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketahuilah, yang namanya udhiyah, yang namanya ibadah kurban, adalah warisan syariat dari bapak moyang kalian, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu para sahabat bertanya lagi kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau memang itu adalah merupakan warisan syariat dari Nabiullah Ibrahim, kami kalau mengerjakannya mendapatkan apa? Ganjaran apa yang kami dapatkan jika kami melaksanakan ibadah kurban?" Kata baginda Rasul, "Likulli sya'ratin hasanatun." Gak usah khawatir, gak usah hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang mau berkurban adalah setiap satu helai rambut, satu helai bulu dari hewan yang kita kurbankan, itu bernilai satu kebaikan. Para ulama menjelaskan bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan dari hadis Nabi SAW berkaitan dengan pahala ibadah kurban adalah bahwa sesungguhnya ibadah kurban yang dilandasi dengan keikhlasan, yang dilandasi dengan ketakwaan, itu tidak ada ganjaran yang bisa dihitung oleh manusia. Hanya Allah lah yang mampu memberikan ganjaran yang begitu luar biasa. Namun perlu disadari bahwa ibadah kurban yang dilaksanakan oleh sebagian kaum besar muslimin itu harus benar-benar berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Bukan karena gengsi, bukan juga karena ingin dianggap dermawan, atau bukan juga karena nggak enak oleh orang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Sesungguhnya yang sampai kepada Allah dari ibadah kurban yang kalian laksanakan adalah bukan dagingnya, bukan juga darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Maka hakikat berkurban adalah bagaimana manusia bisa membuktikan ketakwaannya, membuktikan keimanannya, bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar ucapan. Kami mengucapkan amantu billah,
kami beriman kepada Allah, kami bertakwa kepada Allah. Tapi sesungguhnya iman, takwa itu harus dibuktikan dalam amalan sehari-hari. Contohnya dalam beribadah kurban. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita flashback, lihat sejarah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam diberikan impian yang sangat suci impiannya, di mana berturut-turut Nabiullah Ibrahim diberikan impian beliau menyembelih anaknya. Lalu terjadilah musyawarah antara seorang bapak dengan seorang anak. Bagaimana impian ini? Apakah merupakan impian biasa? Apakah merupakan bunga tidur? Atau lebih dari itu, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kebesaran hati dan kesadaran jiwa, dengan diiringi ketakwaan yang sangat luar biasa, Nabiullah Ibrahim meyakini bahwa impian tersebut adalah memang wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ini adalah perintah, ini adalah sebuah wahyu bagi seorang muslim, sami'na wa ata'na. Kami dengar perintah tersebut, kami dengar wahyu tersebut, dan kami mentaatinya ya Allah. Nabiullah Ibrahim tanpa ragu-ragu lagi. Begitu pula dengan Nabiullah Ismail yang masih anak-anak, juga tidak ragu, langsung bergegas mempersiapkan diri untuk melaksanakan perintah Allah beribadah kurban, walaupun yang dikurbankan adalah anaknya sendiri. Ini sebuah pembuktian ketakwaan yang sangat luar biasa. Bukan lagi kekayaan yang diminta, bukan lagi jabatan yang diminta, bukan lagi harta benda yang diminta, tapi yang diminta untuk dikorbankan adalah seorang anak yang menjadi kesayangan orang tuanya. Namun sesungguhnya perintah Allah ini adalah merupakan ujian ketakwaan bagi Nabiullah Ibrahim. Karena terbukti ketika pelaksanaan kurban itu akan segera dibuktikan, maka Allah mengganti jasad Nabiullah Ismail, dirubah, diganti menjadi seekor kibas, seekor kambing yang kemudian dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka sekarang kembali kepada diri kita. Dalam sebuah perjalanan keimanan, seorang manusia pun dituntut untuk mengorbankan apa yang dimilikinya demi membuktikan kata-kata iman yang keluar dari mulutnya, demi membuktikan kata-kata takwa yang keluar dari mulutnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka sudah berkata kami beriman, lalu Allah biarkan saja tanpa Allah berikan ujian, tanpa Allah berikan sebuah semacam tes untuk membuktikan keimanannya itu? Tidak. Sesungguhnya ketika kita sudah mengatakan kami beriman kepada Allah, kami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah itu untuk membuktikan keimanan kita, untuk membuktikan ketakwaan kita, ada semacam tes, ada semacam ujian yang gunanya untuk membuktikan kata-kata kita itu sendiri. Maka dalam hal ini kita beruntung, tidak dijadikan sebagai Nabiullah Ibrahim yang harus mengorbankan anaknya. Kita terkadang oleh Allah hanya diminta untuk mengorbankan harta, hanya diminta untuk mengorbankan waktu, hanya diminta untuk mengorbankan kesenangan demi menggapai sebuah mutiara keimanan. Dalam kehidupan, kita sering diminta oleh Allah untuk mengorbankan waktu yang dimiliki untuk mengerjakan ibadah sholat. Allah nggak meminta banyak dari kita. Ibadah sholat yang diwajibkan hanya 5 waktu sehari semalam. Pun kalau kita laksanakan secara berjamaah, tidak lebih dari 30 menit. 30 menit kita melaksanakan sholat dalam setiap waktunya, dikali 5 yang merupakan kewajiban mutlak kita, hanya sekitar 150 menit.
150 menit itu kurang lebih 2,5 jam. Sementara yang Allah berikan dalam kehidupan kita seluruhnya sehari semalam 24 jam. 24 jam yang Allah berikan, hanya 2,5 jam yang diminta untuk membuktikan keimanan. Namun sayangnya banyak orang yang tidak mampu, banyak orang yang tidak bisa, banyak orang yang enggan. Justru waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Banyak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Banyak dihabiskan hanya untuk mengejar dunianya saja. Terkadang Allah juga Subhanahu wa taala meminta kita untuk berkorban harta, baik melalui sarana zakat, baik melalui sarana sedekah, ataupun melalui sarana berkurban. Sesungguhnya, hakikatnya apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita punya saat ini, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekaya-kayanya manusia, sehebat-hebatnya manusia, setinggi apapun jabatan yang dimilikinya, ketika terlahir ke dunia dalam keadaan telanjang dan tidak membawa apa-apa, ini mengindikasikan, menandakan bahwa manusia hakikatnya tidak punya apa-apa. Namun seiring perjalanan waktu, karena kegigihan usahanya, doa dan ikhtiarnya, plus juga takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuannya yang sangat luar biasa, dapat menjadikan manusia memiliki harta kekayaan, menjadikan manusia memiliki pangkat dan jabatan. Namun ingat, harta kekayaannya, pangkat dan jabatannya, uang yang dimilikinya, itu adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah, yang dengan titipan tersebut, amanah tersebut, Allah menginginkan kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam harta kita, dalam kekayaan kita, ada hak orang-orang miskin, ada hak orang-orang yang tidak mampu, ada hak orang-orang fakir yang harus kita distribusikan kepadanya melalui sarana zakat, melalui sarana sedekah, melalui sarana ibadah kurban dan lain sebagainya. Maka kaitan dengan ibadah kurban ini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala anhu, beliau baginda Rasul mengatakan, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang memiliki kemampuan, uangnya ada, simpenannya ada, datang syariat berkurban, datang waktu berkurban, dia nggak mau mengerjakannya, dia tidak mau melaksanakannya, fala yaqrabanna musallana, kata baginda Rasul, maka yang kayak gitu tuh, orang yang model seperti itu, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ulama menjelaskan, maksud dari kata-kata baginda Rasul, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, adalah baginda Rasul sangat tidak menyukai orang tersebut. Baginda Rasul sangat membenci orang tersebut. Kenapa beliau membenci? Kenapa beliau nggak suka? Karena ada orang yang hartanya dari Allah, banyak dia miliki, titipan Allah Subhanahu wa taala, tidak dijalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Hartanya terus disimpan, hartanya terus ditumpuk-tumpuk, seakan-akan orang yang pelit ini, orang yang menyimpan-nyimpan harta ini, berkata buat dirinya dan orang lain bahwa harta ini milik saya, harta ini adalah hasil jerih payah saya. Mereka lupa, mereka tidak ingat, mereka juga tidak mengambil iktibar pelajaran bahwa sebanyak apapun harta yang dia kumpulkan, sebanyak apapun harta yang dia miliki, ketika sudah terbujur kaku badannya, nyawa berpisah dari jasadnya, terbungkus dia dengan kain kafannya,
Tidak ada yang dibawa dari harta kekayaannya sedikit pun. Punya motor, motor tidak dibawa. Punya mobil, mobil juga tidak dibawa. Bahkan punya baju jas sekalipun, punya baju mahal sekalipun, bajunya tidak dibawa. Yang dia bawa ke dalam lubang kuburnya hanya beberapa lembar dari kain kafan yang menutupi sekujur jasadnya. Harta yang dia kumpulkan, harta yang dia cari, ditinggalkan, bahkan menjadi hak ahli warisnya, menjadi hak keluarganya, atau menjadi hak orang-orang yang membutuhkan setelahnya. Maka silahkan cari harta yang banyak, silahkan kumpulkan uang yang banyak. Namun jadikanlah harta tersebut, uang tersebut, kekayaan tersebut untuk sarana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hakikat pembuktian ketakwaan kita kepada Allah. Kita tidak diminta mengorbankan anak, tidak diminta mengorbankan keluarga. Yang diminta kepada kita hanyalah pengorbanan berupa kekayaan, pengorbanan berupa waktu senggang dan lain sebagainya. Yang pengorbanan itu akan kembali kepada diri kita sendiri dan untuk keuntungan kita sendiri, terutama di kehidupan akhirat nanti. Terima kasih. Mohon maaf. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.